Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Roni Kurniasari dari PTPN 4 Regional 3, bagian akuntansi dan keuangan, subbagian keuangan dan HPS. Saya salah satu peserta di PLDP 3 untuk supporting bisnis. Baik, izinkan saya menyampaikan sedikit pre-learning tentang fungsional dalam hal ini yang saya pilih adalah pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Karena ini merupakan rangkaian yang memang ada proses bisnis di perusahaan kita dan saya terlibat di dalamnya, yakni sebagai fungsi HPS. Jadi dalam pembelajaran ini diharapkan peserta itu memahami apa yang namanya manajemen rantai pasok, kemudian keterkaitan pengadaan barang dan jasa dengan manajemen rantai pasok, kemudian penerapan manajemen rantai pasok dan pengadaan barang dan jasa. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengadaan barang dan jasa, kita harus memahami juga apa yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kalau di BUMN, terutama di PTPN 4 ini, kita menjadikan permen BUMN dan juga kita punya peraturan direksi tentang pengadaan barang dan jasa nomor 8 tahun 2020 yang sudah diperbaharui. Di sana ada aturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Nah, apa saja sebenarnya yang ada di dalam sistem ataupun materi pengadaan barang dan jasa? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi atau mereview kebutuhan dan penetapan barang dan jasa pada PBJ. Nah, dalam hal ini adalah peran dari fungsi pengguna maupun fungsi teknis. Mereka menguraikan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka dalam misalnya anggaran 1 tahun. Mereka sudah merinci kebutuhan-kebutuhan dari satu anggaran tahunan yang nanti akan dimintakan untuk diproses dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian dari kebutuhan mereka itu mereka juga menyusun bagian teknis ataupun fungsi teknis juga yang menyusun namanya spesifikasi teknis ataupun kerangka acuan kerja. Spesifikasi teknis ini bisa digunakan untuk penyusunan pengadaan barang dan kerangka acuan kerja untuk pengadaan misalnya konsultan. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan penyusunan harga. Artinya dokumen yang sudah disusun dalam satu kerangka acuan kerja ataupun spesifikasi teknis berikut juga dengan kebutuhan materialnya diajukan ke dalam fungsi HPS. Fungsi HPS dalam hal ini menetapkan harga satuan ataupun harga perkiraan sendiri melalui survei, kemudian identifikasi kebutuhan dari pengguna teknis, kemudian menyesuaikan atau mereview atas permintaan mereka di material dengan membandingkannya dengan spesifikasi teknis yang ada. Selanjutnya ada penyusunan ataupun penetapan harga. Selanjutnya harga yang telah ditetapkan oleh fungsi HPS dilanjutkan ke bagian pengadaan. Di bagian pengadaan di sana ada perumusan strategi pengadaan, kemudian bagaimana metode pemilihan, ada bagaimana cara pemaketan, kemudian dijelaskan juga bagaimana perumusan organisasi dalam pengadaan, potensi resikonya, kemudian mengumpulkan bahan dan data ataupun informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pengadaan. Baik, untuk di ranah pengadaan sendiri, bagian pengadaan nantinya juga akan mereview kembali terhadap dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa. Bisa yang disebut kalau di sini namanya rencana kerja syarat-syarat yang mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyedia berikut dengan uraian spesifikasi yang sudah disampaikan dalam paket HPS dari bagian teknis, kemudian ada penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihannya, selanjutnya ada tata cara penilaian kualifikasi, kemudian ada evaluasi penawaran, pengelolaan sanggah, penyusunan daftar penyedia barang dan jasa, negosiasi dalam pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa dengan persyaratan khusus, serta resiko pemilihan penyedia barang dan jasa. Di gambaran dari manajemen rantai pasok sendiri dapat dijelaskan dalam bagian manajemen rantai pasok.
Di sini ada yang namanya pertama mungkin factory-nya, pabriknya, kemudian dari sini ada dilanjutkan ke distribution center, kemudian ke store-store, bisa juga dari pabrik ke distribution center ke store yang lain, atau dari factory ke gudang baru ke distribution center atau baru masuk ke store. Artinya ada banyak rantaian yang memungkinkan proses sampainya barang dan jasa itu ke customer. Nah, untuk penjelasan supply chain dari hulu ke hilir, pertama itu adalah bahan baku atau raw material. Raw material ini masuk ke supplier, kemudian ke proses industrinya manufaktur, kemudian ada pendistribusian, baru ke customer, kemudian ke konsumer. Nah, komponen penting dalam supply chain ini ada 3. Yang pertama rantai pasok hulu, kemudian ada rantai pasok internal, dan yang selanjutnya ada rantai pasok hilir atau downstream supply chain. Nah, dalam manajemen rantai pasok ini sendiri sebagai pendekatan digambarkan dalam siklus manajemen. Ada plan, rencana, ada source, kemudian ada make and deliver. Jadi plan itu bagaimana kita menyusun gambaran forecasting pernikahan atau demand terhadap pengadaan barang dan jasa, kemudian product pricing, kemudian bagaimana inventory manajemennya. Nah, kalau untuk source-nya itu procurement credit dan juga collection. Selanjutnya ada make itu berarti bagaimana membuat desain produk, kemudian schedule produk itu dihasilkan, dan facility management. Dan yang terakhir deliver, bagaimana menyampaikan ataupun order management dan delivery schedule. Berikut yang dapat saya sampaikan di ringkasan singkat untuk pengadaan barang dan jasa. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.